kita lanjut ke dalam sebuah cerita. Ngaregepkeun pedaran ngeunaan miara alam jeung lingkungan. Ya, menyimak pembahasan mengenai memelihara alam dan lingkungan. Ya, kita sekarang berada di musim hujan. Ya, nah sekarang teman-teman bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi ketika sekarang ini. Kemarin banyak teman-teman kita, banyak tetangga kita yang kebanjiran, ya. Itu adalah akibat dari musim hujan. Nah, sekarang coba teman-teman dengarkan dulu cerita yang akan dibaca oleh Bu Dewi, ya. Urang hirup teu bisa dilepaskeun tina alam katut kelingkunganana. Lamun alamna ruksak, geus tangtu bakal mawa balangsak. Upamana bae leuweung. Lamun leuweung ku urang diruksak saperti tatangkalanana dituaran, pangeungsina diganggu jeung digunasika, teu mahna bakal marindes ka diri urang sorangan. Loba contona mah. Hidup oge meureun kungsi ngalaman kacaahan, nempo atawa ngadenge anu kacaahan. Eta teh gegedena lantaran alamna geus ruksak. Tatangkalanana dituaran, leuweungna jadi bulistir. Leuweung anu bulistir moal bisa nahan cai. Dina mangsana datang usum hujan. Malah taneuna oge karorod ka bawah palid. Suk bae caina kawalungan anu antukna nimbulkeun caah rongkah. Datang mangsana usum halodo, jadi hese cai. Lantaran di leuweung geus eueuh akar tatangkalan anu bisa nahan cai. Usum hujan kacaahan, usum halodo hese cai. Eta salah sahiji akibat tina ruksakna alam. Acan akibat anu leuwih gede ti eta nyaeta robahna hawa. Hawa karasana jadi leuwih panas sarta cuaca jadi henteu tangtu. Anu kuduna usum halodo loba hujan. Sabalikna deui, anu kuduna usum hujan taya hujan pisan. Urang biasa miara alam ku cara anu basajan. Henteu melak tatangkalan atuh ulah nuaran tatangkalan. Nya alus nama lamun ti ayeuna urang dimimitian melak tatangkalan. Leuweung anu bulistir dipelakan deui. Upamana jauh ka leuweung bisa oge melak tatangkalan di lingkungan urang. Upamana di buruan imah, di sakola, taman jeung di sisi jalan. Oke teman-teman, kalau teman-teman tidak paham dengan artinya, oke, Bu Dewi akan terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Kita mulai lagi dari awal dari halaman 65. Kita hidup tidak bisa lepas dengan alam. Kalau alam kita rusak, geus tangtu bakal mawa balangsak. Kalau alam kita rusak, sudah pasti akan mengakibatkan banyak bencana. Umpamana bae leuweung, seumpamanya di hutan. Lamun leuweung kurang diruksak, kalau hutan sama kita diruksak, seperti apa merusaknya? Seperti tatangkalannya, pohon-pohonnya ditebang. Kemudian hewan-hewan yang ada di hutan itu dibunuh, digunasika itu dibunuh, ya, diburu. Temahna bakal marindes ka diri urang sorangan. Akibatnya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Contohnya mah banyak, ya. Itu untuk paragraf yang pertama. Paragraf yang keduanya, oke? Kita juga mungkin sudah mengalami kebanjiran, ya, atau mendengar. Tidak mengalami, Bu Akmal tidak mengalami. Oh, mungkin pernah mendengar, ya, tentang kebanjiran, ya. Seperti pada kemarin-kemarin banyak teman-teman kita, banyak keluarga kita yang kena musibah banjir, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan kesabaran, ya. Kita lanjut. Eta teh gegedena lantaran alamna geus ruksak. Itu kebanyakan karena alamnya sudah diruksak. Seperti apa dia merusak alamnya? Pohonnya ditebang seperti tadi. Akibatnya hutannya menjadi gundul. Kalau hutan yang gundul tidak bisa menahan air ketika musim hujan. Bahkan
tanahnya juga bisa mengakibatkan longsor terbawa air ya. Jadi ada di berita-berita di TV ada tanah longsor ya, itu akibat dari hutan yang gundul ya, tanahnya tidak bisa menampung air, akhirnya tanahnya terbawa oleh air ya. Nah, kalau sudah tanahnya longsor, maka tanah-tanah itu bisa aja masuk ke dalam sungai yang mengakibatkan caah rongkah. Caah rongkah itu banjir bandang ya. Kemudian mangsana atau waktunya musim kemarau. Ketika musim kemarau bisa mengakibatkan airnya susah. Kenapa air susah? Karena di hutan sudah tidak lagi ada akar yang bisa menahan air. Jadi di hutan itu banyak pohon-pohon. Pohon-pohon gunanya untuk apa? Akar dari pohon itu bisa menampung air ketika musim hujan. Dan ketika musim kemarau tidak lagi susah air itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman 66. Usum hujan kacaahan. Musim hujan kita kena banjir ya. Kemudian kalau musim kemarau kita susah air. Nah, itu adalah salah satu akibat dari rusaknya alam. Belum lagi dari akibat yang lainnya yang lebih besar. Contohnya lagi berubahnya cuaca ya. Cuaca terasa menjadi lebih panas. Kemudian cuaca juga sudah tidak menentu lagi. Seharusnya musim kemarau banyak hujan, dan sebaliknya ketika musim hujan tidak ada hujan sama sekali ya. Nah, bagaimana caranya supaya alam tidak rusak? Nah, maka kita harus bisa menjaga alam tersebut dengan cara yang sangat sederhana. Contohnya apa? Contohnya kita harus bisa menanam pohon ya. Jangan menebang pohon. Nya alus namah lamun ti ayeuna urang ti mimitian melah tatangkalan. Nya lebih bagus dari sekarang kita belajar untuk bisa menanam pohon-pohon ya. Hutan yang gundul ditanam kembali ya. Kalau misalkan kita jauh ke hutan, bukan aku jauh ke hutan, oke, tidak usah ke hutan, tetapi kita bisa melak pohon atau bisa menanam pohon-pohon itu di lingkungan kita sendiri. Contohnya, kita harus bisa menanam pohon-pohon di pekarangan rumah kita, di halaman rumah kita, di sekolah, di taman-taman, di pinggir jalan, itu sama saja ya. Bisa nanti pohon itu akarnya bisa menampung air ya. Paham ya teman-teman? Jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama untuk cinta lingkungan, untuk bisa bersama-sama menanam pohon ya. Bu, aku bisanya menanam pohon bunga, enggak apa-apa. Yang penting ada pohon-pohon yang bisa ditanam ya, di depan rumah kita, kemudian di halaman sekolah kita. Ketika ada pohon tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Itu adalah salah satu contoh supaya kita tidak merusak lingkungan. Salah satu contoh kita cinta akan lingkungan ya. Baik teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah paham maksudnya, artinya? Oke, baik, kalau teman-teman sudah paham, di halaman 67 nih di sini ada ya, teman-teman bisa melihat gambarnya. Micen runtah di solokan, membuang sampah di sungai. Apa akibatnya kalau kita membuang sampah di sungai? Ya, bisa teman-teman berdiskusi dengan ayah bundanya ya. Apa akibatnya jika kita membuang sampah di sungai? Kemudian nomor 2, memasang iklan di paku, di tangkal, di pohon. Ketika kita mau memasang iklan di paku, di pohon, nah, apa akibatnya ya? Kemudian nomor 3, menebang pohon di hutan. Apa akibatnya kalau kita menebang pohon di hutan? Tadi sudah diceritakan sama Bu Dewi anak ya. Oke, nomor 4, ngalalau di walungan di setrum. Kalau kita mencari ikan di sungai tetapi dengan cara disetrum, apa akibatnya? Oke, silakan teman-teman berdiskusi dengan ayah bundanya untuk mengerjakan halaman 67
Ya, cukup berdiskusi saja, tidak usah ditulis. Yang penting teman-teman paham apa akibat dari ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik teman-teman, untuk pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian dulu. Terima kasih, semangat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam belajarnya dan diberikan kesehatan dan keselamatan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.